Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu semua? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan baik semuanya. Ada di dalam perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan semuanya. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita kembali di dalam KUL, sekalipun mungkin masih ada beberapa yang KUL yang masih online, tapi saya percaya Tuhan hadir di dalam KUL kita malam hari ini, karena ketika kita rindu datang kepada Tuhan, Tuhan melihat hati kita, dan secara pribadi Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita dan dalam KUL malam hari ini. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk membagikan renungan firman Tuhan, dan tema pada malam hari ini adalah meninggalkan zona nyaman. Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut, kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik buat hidup kami. Kalau kami ada hari ini, ada sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat kehidupan kami, anugerah yang luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk setiap pribadi kami malam hari ini Bapak. Kalau kami malam hari ini mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan hari ini Bapak, firman Tuhan yang kami dengarin dapat membangun kehidupan kami, sehingga firman yang ditaburkan boleh menjadi jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga karakter dan kehidupan kami boleh berubah sesuai menjadi seperti karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi kami yang mendengarkan, urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema malam hari ini adalah meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman atau dibilang comfort zone, ya, adalah tempat di mana sebenarnya tempat yang enak, rasanya enak buat setiap orang, setiap kita. Apalagi kita di zona nyaman ini kita mungkin merasakan kenyamanan, ya, yang kadang membuat seseorang ini nggak mau pindah, nggak membuat seseorang ini nggak mau bergerak, yang membuat seseorang ini nggak mau maju, yang kadang-kadang membuat seseorang ini menjadi kehilangan kesempatan, kemauan untuk melangkah, karena merasa seperti sudah ada di zona yang benar-benar nyaman buat hidupnya. Ya, ketika kita menjalani kehidupan kita, kadang kita merasakan mungkin rasanya seperti udah cukup Tuhan, udah pas Tuhan, ini udah enak Tuhan. Tetapi kadang sebenarnya Tuhan punya rencana lebih buat kehidupan kita. Tuhan mungkin punya rencana yang lebih lagi dari apa yang kita nikmati hari ini, dan seringkali comfort zone ini atau zona nyaman ini menjadi sebuah jebakan buat kita, di mana kita akan kehilangan kesempatan karena kenyamanan kita, sehingga kita tidak mau bergerak, tidak mau berjalan, kita tidak mau berpindah, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari sebuah potensi atau sebuah rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan seseorang. Ya. Di dalam Alkitab ada banyak kisah di mana Tuhan pakai seseorang menjadi seorang pribadi yang luar biasa, yang juga seorang pribadi yang Tuhan berkati secara luar biasa, ketika ia meninggalkan comfort zone-nya atau meninggalkan zona nyaman di dalam hidupnya. Di dalam Alkitab ada tercatat Abraham, di mana Tuhan suruh pergi ke tempat yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah janjikan, di mana Abraham sendiri belum tahu tempat itu. Ya, Abraham jadi berkati luar biasa. Yusuf juga, dia harus meninggalkan keluarganya di tempat di mana dia nyaman bersama ayahnya. Dia harus meninggalkan, Tuhan suruh paksa sedemikian rupa, sehingga ia melewati masa-masa sukar. Meninggalkan masa zona nyaman, ini pasti masuk ke dalam zona yang nggak nyaman. Ya, Yakub juga Tuhan izinkan untuk keluar dari rumahnya, meninggalkan orang tuanya di zona nyamannya. Musa juga harus keluar dari Mesir, ya, di mana dia
meninggalkan zona nyamannya di Mesir sebagai pangeran, sebagai orang yang dihormati, yang segala sesuatu dicukupkan. Dan banyak kisah Alkitab yang dicatat, yang di mana semuanya Tuhan pakai menjadi seorang pribadi yang luar biasa ketika ia meninggalkan zona nyamannya. Ya, Tuhan pakai menjadi seorang pribadi yang diberkati luar biasa, seorang yang pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Demikian juga hari-hari ini, Bapak Ibu, kalau mungkin hari-hari ini kita mengalami kejadian yang mungkin nggak nyaman buat kita, di mana sebelum-sebelumnya mungkin kita mengalami sesuatu yang nyaman, ya mungkin apalagi di masa pandemi seperti ini, ya Bapak Ibu, ada banyak orang yang harus mungkin kehilangan pekerjaan, ya mungkin di dalam sakit penyakit, mungkin ada di dalam hubungan keluarga dan lain sebagainya, sehingga kita merasakan masuk di dalam zona yang tidak nyaman. Tapi percayalah Bapak Ibu, jangan sampai keadaan kita di zona yang tidak nyaman ini membuat kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Tetapi tetaplah, biarlah kita tetap hidup benar di dalam Tuhan, karena saya percaya seperti apa yang Alkitab catat di dalam kisah-kisah di Alkitab, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam hidup seseorang, ya. Ketika Tuhan pakai, bahkan sepertinya Tuhan biarkan untuk masuk ke dalam zona yang lain setelah melewati zona nyaman, untuk keluar di dalam zona yang mungkin kita anggap tidak nyaman. Hari ini kita mau belajar, ya, apa maksud Tuhan sebenarnya kalau kita Tuhan izinkan masuk ke dalam, meninggalkan zona nyaman dari satu pribadi yang Tuhan paksa keluar untuk meninggalkan zona nyaman di dalam hidupnya, yaitu Musa. Ya, di mana kita tahu Musa adalah seorang yang dihargai di Mesir saat itu. Dia menjadi, sekalipun dia bukan orang Mesir, dia orang Yahudi, tapi dia menjadi pangeran di Mesir. Ya, suatu yang saat itu merupakan satu kerajaan yang cukup maju, ya, bahkan menjadi suatu peradaban dunia saat itu, di mana Musa mengalami hidup yang enak, hidup yang nikmat, segala sesuatunya tercukupi, bahkan bisa berlebih. Apa saja yang diucapkan bisa terjadi, karena ia adalah seorang pangeran. Tetapi Tuhan gerakan hati Musa dengan sedemikian rupa, ya, dengan hal yang sedemikian rupa sehingga ketika Musa melihat bangsanya diperbudak, tiba-tiba hatinya tergerak, dia membunuh tentara Mesir itu, dan sehingga ia harus melarikan diri, dia keluar meninggalkan zona nyamannya dan masuk ke dalam zona yang tidak nyaman, bahkan dia masuk ke padang gurun. Ya, Bapak Ibu, lewat kisah Musa ini kita mau belajar. Ada beberapa hal yang sebenarnya yang bisa kita ambil dari kisah Musa ini, dan biarlah di mana Musa meninggalkan zona nyaman, masuk ke dalam zona yang tidak nyaman, dan biarlah poin-poin 3 hal ini bisa dapat kita mengerti, supaya kita mengerti maksud Tuhan, dan supaya kita tahu kehendak Tuhan ketika kenapa kita harus masuk ke dalam zona yang tidak nyaman, agar segala sesuatunya cepat tergenapi. Ya, saya percaya ada maksud Tuhan yang mau Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita boleh mengetahui dengan cepat, saya percaya kita pun mungkin bisa melewati zona yang tidak nyaman ini dengan cepat. Bahkan kita bisa diberi kekuatan untuk dapat melewati zona nyaman, zona yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada 3 hal. Hal yang pertama yang saya mau bagikan adalah, kita baca di dalam Bilangan 12 ayat 3, firman Tuhan bilang, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi ini. Hal pertama yang saya mau bagikan, ini dicatat di dalam kitab Bilangan, di mana ketika Musa setelah keluar dari Mesir, ya saya percaya ini tujuan Tuhan buat Musa. Tuhan menjadikan Musa menjadi seorang yang lembut hati. Lembut hatinya bicara mengenai karakter, ya, di mana kita tahu setelah Tuhan pilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir,
kita tahu bagaimana karakter Musa. Ya, ketika dia mau keluar dari Mesir pun dia menunjukkan karakter yang agresif, karakter yang tidak terkontrol. Ya, dia bunuh orang tentara Mesir. Ya, ketika dia melihat bangsanya diperbudak. Ya, Alkitab juga mencatat bagaimana Musa beberapa kali gagal di dalam hidupnya. Dia pernah menghancurkan 2 loh batu yang ditulis ketika dia naik ke atas Gunung Sinai. Dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan suruh menulis di loh batu. Tapi ketika dia ketemu bangsa Israel, dia marah. Ya, bangsa Israel menyembah berhala, dia marah, dia pecahkan batu itu. Musa juga pernah memukul batu, ya, di mana Tuhan akhirnya hukum Musa, ya. Tuhan menetapkan Musa untuk tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi dia hanya melihat dari luar. Ya. Jadi hal yang pertama yang kita mau belajar dari Musa ketika Tuhan pilih keluar dari zona nyaman, adalah Tuhan punya maksud supaya Tuhan membentuk karakternya Musa, supaya menjadi punya karakter yang punya hati yang sangat lembut. Ya. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana kehidupan kita hari ini, tanya Bapak Ibu sendiri yang tahu, tetapi saya percaya Tuhan punya maksud, ya, dalam kehidupan kita. Mungkin kita keluar dari zona nyaman kita, masuk ke dalam zona yang mungkin menurut kita nggak nyaman, ya, karena Tuhan punya maksud. Tuhan mau membentuk mungkin karakter kita. Ya. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya percaya apa yang dialami Musa, dia harus memimpin bangsa Israel, ya, yang punya karakter yang mungkin karakternya nggak baik juga, ya. Supaya apa? Supaya dibentuk menjadi karakter, supaya Musa ini punya karakter yang baik. Bangsa Israel orangnya tegar tangguh, dia pernah marah sama Musa, kembalikan aku, lebih baik aku kembali ke Mesir. Berapa kali, ya. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada di zona yang nggak nyaman, pekerjaan, usaha, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau membentuk karakter kita. Tuhan mungkin punya maksud supaya karakter kita ini punya karakter yang lembut. Tuhan mau ubahkan hati kita supaya perkataan dan perbuatan kita ini diubahkan menjadi karakter yang menjadi sama seperti Kristus. Itu mungkin karakter yang mengampuni, karakter yang penuh kasih, sabar, bahkan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Di Galatia 5, ya. Bapak Ibu sendiri baca Galatia 5:16. Itu yang pertama, ya, lewat Musa kita tahu Tuhan rindu karakter kita diubahkan. Ketika harus keluar dari zona nyaman, Tuhan mungkin punya tujuan supaya kita karakter diubahkan. Yang kedua, ya, kita mau belajar kenapa Tuhan izinkan kita meninggalkan zona nyaman kita. Ya. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Ketika Musa, Tuhan izinkan keluar dari Mesir dan Tuhan pakai untuk membawa bangsa keluar Mesir dan mengembara, ya, diproses Tuhan masuk ke dalam padang gurun. Ya. Sebenarnya Tuhan punya rencana. Apa yang Tuhan ini izinkan ini karena Tuhan punya rencana yang besar buat bangsa Israel. Ya, saya percaya itu apa? Itu agar janji Tuhan yang diberikan kepada nenek moyangnya terdahulu, ya, ini boleh tergenapi. Ya. Karena Mesir bukanlah tempat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bapak leluhurnya. Karena kehidupan Mesir seringkali digambarkan kehidupan dunia, ya, kehidupan dunia yang jauh dari Tuhan. Ya. Roma 8:8 tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Jadi apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang Tuhan nyatakan hari ini yang Bapak Ibu alami, keluar dari zona nyaman, sebenarnya ada rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan. Apapun yang Tuhan izinkan ketika kita mengalami padang gurun yang di dalam kehidupan kita ini, tetap percaya bahwa pasti ada rencana Tuhan dan ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan pasti rencana Tuhan itu adalah rencana yang baik buat kita, agar kita bisa melihat dan merasakan mujizat Tuhan.
di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita pernah menulis di dalam Perjanjian Lama di mana Tuhan tuh menenun kita sejak dari kandungan. Bahkan Roma 28 ini mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi rencana Tuhan tuh bahkan sejak kita dari kandungan sampai kita dewasa, bahkan Tuhan turut bekerja. Berarti Tuhan bekerja bersama kita di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita tetap mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita ke dalam rencana Tuhan yang baik buat kehidupan kita. Amin. Ada rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan, ada mujizat Tuhan yang mau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya mau saksiin bagaimana saya hidup, saya juga pernah mengalami masa yang kehilangan pekerjaan, tapi bagaimana Tuhan kembalikan, ya. Dan saya mau bilang nggak ada sesuatu sedikit pun yang hilang, ya. Tuhan mengembalikan begitu rupa sempurna, bahkan Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Di mana saya percaya kehidupannya, mungkin masa sukar dalam kehidupan kita, ini Tuhan izinkan supaya kita boleh melihat karya Tuhan. Bahkan bukan cuma melihat, tapi kita merasakan karya Tuhan. Mujizat Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi. Amin. Yang ketiga yang mau saya bagikan, ya, kenapa Tuhan izinkan kita meninggalkan zona nyaman. Kita baca di Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Kisah bagaimana kemuliaan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan lewat semak duri yang keluar api, tapi tidak terbakar. Ya, ketika saat itu Tuhan mau pilih Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menunjukkan bagaimana kemuliaan Tuhan lewat penampakan malaikat Tuhan yang di dalamnya lah api, tetapi semak duri tidak terbakar. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, banyak kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan lawan dan perlihatkan kepada hidupnya Musa. Ya, bagaimana ketika Tuhan memberikan 10 tulah yang Tuhan izinkan, ya, kepada bangsa Mesir, ya, anak sulung mati, air jadi darah, katak yang begitu banyak, dan banyak hal lainnya. Ada tongkat menjadi ular, Tuhan bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan. Bahkan laut terbelah. Ini sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi lagi, di mana laut terbelah dan manusia, bangsa Israel, bisa melewati. Itu menunjukkan bagaimana kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat Tuhan. Tuhan nyatakan kepada Musa, kepada bangsa Israel, kepada bangsa pilihannya, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita rindu Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada kita, memperlihatkan mujizatnya kepada kita, di dalam masa sukar ini kita tetap jangan tinggalkan iman kita. Ada satu istilah, ya, yang saya baca tadi, meninggalkan zona nyaman berarti kita mulai masuk ke dalam zona iman. Ya, buat setiap kita orang percaya pasti ada maksud Tuhan. Ya, di dalam ketika Tuhan izinkan kita masuk ke dalam zona yang mungkin nggak keluar dari zona nyaman. Tuhan mau bentuk karakter kita. Ada rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan. Ada kemuliaan Tuhan. Ada mujizat Tuhan yang mau Tuhan nyatakan. Bagian kita apa? Jangan kehilangan iman kita. Amin. Ini satu ayat terakhir, Mazmur 23 ini ayat luar biasa. Yang Raja Daud bilang, tulis, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia meminggu ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur
aku. Ya, saya percaya Bapak Ibu, mungkin ada kalanya kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Ya. Karena di dalam zona nyaman nggak akan ada mujizat. Di dalam zona nyaman nggak akan ada kehidupan. Ya, ya di zona nyaman stagnan semua. Tapi ketika kita Tuhan izinkan masuk ke keluar dari zona nyaman, saya percaya Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat kehidupan kita. Ada tujuan kehidupan buat kehidupan kita. Dan Tuhan mau pakai kita pakai lagi, lebih jauh lagi. Dan ingat janji Tuhan. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, itu kata Daud. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, saya mau katakan sekali lagi. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kita. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang akan menghibur, menjaga setiap domba-domba ketika mungkin dia ada di dalam lembah kekelaman, dalam zona yang tidak nyaman. Bagian kita apa? Biarlah kita tetap beriman, percaya penuh kepada Tuhan, berpengharapan, jangan tinggalkan iman kita. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah selalu menghibur setiap kami, Bapa. Sekalipun mungkin kadang kami harus masuk di dalam lembah kekelaman, di dalam zona yang tidak nyaman. Tapi kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhanlah sumber penghiburan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh jauh. Dan kami percaya Tuhan, segala pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kehidupan kami. Berkati setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan. Beri kekuatan setiap mereka Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Beri kekuatan mereka yang masuk di dalam hari ini masuk dalam zona yang tidak nyaman. Tuhan Yesus sendiri yang tolong mereka Tuhan. Apapun permasalahan mereka Tuhan. Tuhan Kau yang tolong. Kalau ada dalam masalah pekerjaan, di dalam masalah sakit penyakit, di dalam masalah hubungan keluarga, Tuhan Kau yang berkati mereka. Turun campur tangan Tuhan dalam setiap permasalahan kehidupan anak-anakmu ini Bapak. Hamba-Mu selesai bicara, hamba-Mu terbatas. Tapi Tuhan yang menuntun setiap mereka, Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini Bapak. Berkati mereka, sembuhkan yang sakit, buka jalan keluar buat mereka yang ada di dalam masa yang sukar dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.